Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 145, Berita tentang Yuming. Setelah teknik kultivasi tingkat bumi tingkat tinggi dilelang, juru lelang memasang keterampilan bertarung tingkat bumi tingkat tinggi. Keterampilan bertarung tingkat bumi tingkat tinggi ini disebut pedang pemberontak yang mulia, dan Huang Xiaolong menggunakan 5 juta untuk menawarinya demi Huang Min. Gadis kecil itu selalu condong ke pedang dan keterampilan pedang. Tak lama kemudian, pelelangan berakhir. Huang Xiaolong dan kelompoknya meninggalkan rumah lelang dan langsung kembali ke Tianshuan Mansion. Meskipun bukan rahasia lagi bahwa Geocentric Esne dibeli oleh Huang Xiaolong, tidak ada seorang pun yang berani menghalangi jalan mereka dalam upaya perampokan. Lagi pula, di sisi Huang Xiaolong ada Marsekal Hao Tian dan Fei Hou, dua ahli Xiantian. Melangkah ke dalam Tianshuan Mansion, Huang Xiaolong bergegas menuju kamarnya, mengaktifkan God Binding Ring, dan memasuki medan perang kuno untuk memulai latihan tertutupnya. Di medan perang kuno, Huang Xiaolong duduk dalam posisi meditasi dan mengeluarkan botol hati giok hijau dari cincin Asura. Saat botol dibuka, aroma seperti ambrosia langsung tercium darinya. Wanginya mirip dengan anggur tua yang telah difermentasi dalam tanah selama bertahun-tahun, dan menghirupnya saja sudah cukup untuk membuat orang mabuk dan membuka pori-pori. Huang Xiaolong mengintip ke dalam botol berbentuk hati giok hijau dan melihat bahwa di dalamnya terdapat beberapa tetes cairan putih susu yang memiliki kekentalan yang kental. Saat ia terus melihat, tampaknya ada daya tarik magis pada cairan putih ini yang membuat orang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Itu adalah efek hipnotis pada pikiran yang membuat orang ingin tenggelam dalam perasaan itu. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berhasil menyadarkan dirinya dari halusinasi itu sambil merasakan kejutan dalam hatinya. Sambil menenangkan pikirannya, Huang Xiaolong menelan semua esne geosentris ke dalam mulutnya, menelan semuanya sekaligus. Meskipun menelan semuanya sekaligus agak berlebihan, harta karun dengan energi obat seperti yang ada di dalam esne geosentris tidak bertindak keras, dengan demikian, tidak akan menimbulkan efek samping negatif dari konsumsi berlebihan. Saat 6 tetes geosentrik esne menetes ke tenggorokannya, aroma harum memenuhi mulutnya, membanjiri setiap sudut tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong belum pernah mencicipi sesuatu yang harum dan lezat seperti ini. Efeknya terjadi seketika. Untaian energi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya dan Huang Xiaolong segera menjalankan taktik Asura untuk memurnikan energi hangat ini. Sementara Huang Xiaolong memurnikannya, ki pertempuran di meridian dan laut ki-nya meraung saat mengembun, dan area laut ki-nya meluas. Pada saat yang sama, ki pertempuran dunia bawah di laut ki Huang Xiaolong memulai proses pencairan, berubah dari wujud gas menjadi wujud cair. Ketika proses ini dimulai, semakin banyak gas dari ki pertempuran yang terkondensasi dan berubah menjadi bentuk cair. Roh bela diri naga kembar di belakang Huang Xiaolong melahap energi spiritual dengan rakus, dan cahaya hitam dan biru berkilauan saat sisik naga suci primordial mereka jatuh satu persatu. Saat sisik-sisik ini jatuh, sisik baru yang lebih tebal dan lebih berkilau tumbuh dengan cepat dan menggantikan sisik lama. Huang Xiaolong menjalankan taktik Asura satu siklus penuh demi satu siklus, terus-menerus memurnikan energi hangat yang berasal dari esne geosentris. Di medan perang kuno, ada perbedaan antara siang dan malam. Cahaya datang dan pergi, demikianlah berulang kali hingga pada satu titik, cahaya terang keluar dari tubuh Huang Xiaolong dan dia tiba-tiba menggigil. Puncak akhir Ordo ke-10, dia akhirnya berhasil menerobos. Kebahagiaan menyelimuti hati Huang Xiaolong, tetapi dia tetap bertekad memurnikan energi yang berasal dari esensi geosentris sementara ki pertempuran di meridiannya dan laut ki hampir semuanya telah mencair menjadi bentuk cair. Huang Xiaolong baru berhenti ketika dia telah memurnikan setiap bagian energi obat yang berasal dari geosentrik esne. Membuka matanya, Huang Xiaolong mengeluarkan raungan menghadap ke langit, sesuatu yang mirip dengan geraman naga purba, bergema di medan perang kuno untuk waktu yang lama. Puncak akhir Orde ke-10. Meskipun ia tidak berhasil melangkah ke alam Xiantian, ia memiliki keyakinan untuk melawan seseorang yang baru saja memasuki alam Xiantian jika ia bertransformasi jiwa dengan naga kembar. Bahkan membunuh mereka bukanlah masalah. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Huang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Ketika keluar, dia melewati halaman adik perempuannya, Huang Min, dan mendengar suara-suara latihan pedang yang membuatnya menghentikan langkahnya. Dia masuk dan melihat Huang Min sedang berlatih pedang di halaman. Pedang panjang di tangan Huang Min sama persis dengan pedang yang dibeli Huang Xiaolong untuknya dari lelang 1000 harta karun, pedang panjang South Parting. Jurus pedang yang Huang Min latih memiliki gerakan yang sangat aneh. Saat pedang itu menyerang, bagian depan tubuhnya tiba-tiba berputar, memungkinkannya untuk menusukkan pedang panjang itu ke arah yang berlawanan. Tepat saat ujung pedang itu menusuk ke belakang, pergelangan tangannya akan mengalihkan serangan sekali lagi untuk berkonsentrasi ke depan. Ini adalah ilmu pedang pemberontak yang agung. Huang Xiaolong berkata. Mendengar suara Huang Xiaolong,
Huang Min menghentikan latihannya dan berbalik. Matanya berbinar saat dia berlari ke sisi Huang Xiaolong. Kakak, kamu akhirnya keluar dari latihan tertutup. Huang Xiaolong tersenyum, berapa lama aku berlatih kali ini? Hampir 3 bulan, jawab Huang Min. 3 bulan. Ini sangat mengejutkan Huang Xiaolong, dia tidak menyangka bahwa 3 bulan telah berlalu. Untungnya, dia tidak melewatkan waktu untuk kompetisi tahunan akademi. Oh benar, kakak, senior Fei Hao mencarimu beberapa kali, katanya ada sesuatu yang ingin dia laporkan padamu, kata Huang Min. Huang Xiaolong mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia membimbing adik perempuannya berlatih pedang sebelum meninggalkan halaman dan menuju aula utama. Dia mengutus seseorang untuk memanggil Fei Hao sambil menunggu. Yang mulia, akhirnya kau keluar. Melihat Huang Xiaolong, Fei Hao memasang ekspresi gembira di wajahnya saat ia cepat-cepat menambahkan, Yang mulia, ada kabar baik. Ada pesan dari guru. Apa? Ada berita dari Yuming. Huang Xiaolong tertegun sejenak sebelum akhirnya merasa senang. Ini memang berita bagus. Di mana gurumu sekarang? Tanya Huang Xiaolong. Beberapa hari yang lalu, saya dan kakak senior Hao Tian menerima pesan dari guru. Guru berkata bahwa beliau akan tiba di kerajaan Luotong dalam waktu 2 bulan, dan kali ini, beliau akan datang bersama dengan penjaga kiri. Fei Hao berkata dengan nada hormat yang jelas dalam suaranya. Penjaga kiri Zhao Su. Huang Xiaolong tersenyum lebar. Sejak Yuming pergi dan tidak ada kabar tentangnya, Huang Xiaolong khawatir bahwa kakak seniornya Chen Tianqi entah bagaimana mengetahui tentangnya dan akan membawa bencana bagi keluarga Huang. Namun sekarang, selama penjaga kiri ada di sana, dia akan memiliki ahli alam Sein di sampingnya. Hal ini kini telah meningkatkan keamanan Tianxuan Mansion ke tingkat yang lebih tinggi. 2 bulan lagi. Itu berarti kedatangan mereka akan mendekati akhir tahun, Yuming dan Zhao Su akhirnya akan tiba di kota kerajaan Luotong. Apakah ada pergerakan dari Sekte Pedang Besar, keluarga Marsial Ning, atau Paviliun Awan Cerah akhir-akhir ini? Huang Xiaolong mengumpulkan pikirannya dan bertanya pada Fei Hao. Setengah bulan yang lalu, Lin Xiren dari Sekte Pedang Besar maju ke alam Xiantian dan sebuah perayaan besar diadakan. Mereka mengundang banyak pasukan di kerajaan Baolong untuk menghadiri perjamuan. Keluarga Marsial Ning dan Paviliun Awan Cerah tampaknya merencanakan sesuatu secara diam-diam, dan selama beberapa bulan terakhir ini, Ning Wang dan Wakil Master Paviliun Awan Cerah ke Yu telah menjadi sangat dekat. Fei Hao melaporkan kejadian yang terjadi satu persatu. Ke Yu. Huang Xiaolong bingung. Ya, Ke Yu ini adalah seorang prajurit Xiantian tingkat kedua dan juga sangat cantik. Fei Hao menjawab, Ning Wang mungkin memiliki niat baik terhadap Ke Yu ini. Huang Xiaolong mengangguk. Awalnya, Huang Xiaolong tidak memiliki keyakinan penuh untuk menghancurkan Sekte Pedang Besar, keluarga Marsial Ning, dan Paviliun Awan Cerah setelah menerobos ke alam Xiantian dalam beberapa hari mendatang. Namun, dalam waktu 2 bulan, ketika Yuming dan Zhao Su tiba, Sekte Pedang Besar, keluarga Marsial Ning, dan Paviliun Awan Cerah tidak akan dapat lolos dari kehancuran. Huang Xiaolong membuat keputusan bahwa begitu kedua orang ini tiba, dia akan melakukan perjalanan ke kerajaan Baolong bersama mereka. Yang mulia, ada masalah lain. Akhir-akhir ini, terjadi banyak bentrokan antara pengawal Istana Tianxuan dan Istana Perdana Menteri. Fei Hao ragu-ragu saat mengemukakan masalah itu. Rumah Perdana Menteri. Cahaya dingin bersinar di mata Huang Xiaolong, ada apa?